Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Felicia Vanessa Japri, dan di dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang pernah disampaikan oleh Pak Heri Firmansyah sebelumnya, yaitu mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan yang kedua yaitu tindak pidana perdagangan orang, yang dimana penjelasan kedua materi ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi tugas UAS Kapital Selekta Pidana. Yang pertama, materi yang akan dibahas yaitu mengenai UU ITE, yang dimana di dalamnya saya akan menjelaskan yang pertama tentang dasar hukum, pengertian, asas, pasal-pasal pidana terkait, dan yang kelima yaitu contoh kasus. Yang pertama mengenai dasar hukum dari UU ITE sendiri, sebelum kita memasuki ke dalam dasar hukumnya, UU ITE sendiri merupakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimana UU ini dibentuk dengan tujuan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Maka UU ITE ini yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 agar terwujudnya keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian di dalam UU ITE sendiri terjabarkan di dalam pasal 1 UU ITE yang diantaranya yaitu ada pengertian mengenai informasi elektronik, yaitu satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik, data interchange atau EDI, surat elektronik atau electronic mail, telegram, telex, telekopi, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah dan memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Kemudian yang selanjutnya ada juga pengertian dari transaksi elektronik, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Untuk pengertian-pengertian lainnya dapat dilihat langsung dalam pasal 1 Undang-Undang ITE. Selanjutnya, yaitu dibahas mengenai asas dan tujuan UU ITE sendiri, yang dimana asas dan tujuan ini tercantum di dalam pasal 3 UU ITE. Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik ini dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, asas manfaat, kehati-hatian, iktikat baik, dan asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Kita langsung saja yang pertama yaitu asas kepastian hukum, yang dimana asas ini merupakan landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi, informasi dan transaksi elektronik, serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Selanjutnya yaitu ada asas manfaat, yaitu asas bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga yaitu asas kehati-hatian. Asas ini merupakan landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan teknologi ITE ini. Yang keempat yaitu asas iktikat baik. Asas ini digunakan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik dengan tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut. Yang kelima yaitu asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Asas pemanfaatan teknologi ITE ini tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang. Kemudian, mengenai pasal-pasal pidana terkait UU ITE,
Dibagi menjadi dua, yaitu ada pasal-pasal pidana terkait dengan pencemaran nama baik dan juga terkait dengan SARA. Untuk yang terkait dengan pencemaran nama baik tercantum di dalam pasal 310 dan 311 KUHP, kemudian juga tercantum dalam pasal 27 ayat 3 Junto, pasal 45 ayat 3 UU ITE. Sedangkan di dalam pasal-pasal pidana terkait SARA tercantum dalam pasal 156, 156A, dan 157 KUHP. Kemudian yang kedua yaitu pasal 4 dan 16 UU nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etis, dan yang terakhir yaitu pasal 28 ayat 2 Junto pasal 45 Undang-Undang ITE. Untuk contoh kasus dari UU ITE ini yaitu mengenai kasus Jarins, yaitu yang dimana kasus ini dimulai dari seseorang yang bernama I Gede Aryastina alias Jarins yang merupakan seorang pemusik dan aktivis sosial berdomisili di Denpasar, Bali. Ia dilaporkan telah melakukan tindak pidana ujaran kebencian di media sosial kepada Ikatan Dokter Indonesia melalui platform Instagram. Hal tersebut diawali dengan adanya informasi bahwa rumah sakit memberlakukan rapid test bagi ibu hamil yang akan melahirkan, sehingga hal tersebut membuat I Gede Aryastina alias Jarins lekas membuat postingan yang ditujukan sebagai bentuk protes kepada Ikatan Dokter Indonesia. Ketua Ikatan Dokter Indonesia pun dari wilayah Jakarta kemudian melaporkan I Gede Aryastina alias Jarins karena telah melakukan pencemaran nama baik terhadap Ikatan Dokter Indonesia. Sehingga I Gede Aryastina alias Jarins dikenakan pasal 28 ayat 2 Junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Untuk dari bunyi pasal 28 ayat 2 sendiri, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian untuk ancaman pidana sendiri, dari pasal 28 ayat 2 yaitu tercantum dalam pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Selanjutnya untuk materi kedua, saya akan membahas mengenai tindak pidana perdagangan orang yang di dalamnya akan dibahas mengenai dasar hukum, pengertian, unsur-unsur, kemudian faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dan terakhir yaitu solusinya. Dasar hukum dari tindak pidana perdagangan orang ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Junto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang tata cara dan mekanisme layanan terpadu bagi saksi dan atau korban tindak pidana perdagangan orang. Yang kelima, ada Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang pembentukan gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Yang keenam, ada Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 25 Tahun 2009 tentang Rencana Aksi Nasional Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selanjutnya, mengenai pengertian tindak pidana perdagangan orang diatur di dalam Pasal 1 Ayat 1 dan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Di dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 berbunyi mengenai perdagangan orang adalah tindakan perekrutan,
pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Kemudian di dalam pasal 1 ayat 2 berbunyi, tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini. Nah, unsur-unsurnya itu apa saja? Nah, untuk unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang memiliki 3 unsur, yaitu ada proses, cara, dan tujuan. Untuk proses, pelaku memindahkan korban dari komunitasnya dengan merekrut, mengangkut, mengirim, memindahkan, atau menerima mereka atau calon korban. Kemudian untuk unsur yang kedua yaitu cara, yaitu pelaku menggunakan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan, posisi rentan atau jeratan hutang untuk mendapatkan kendali atas diri korban sehingga dapat memaksa mereka. Kemudian unsur yang ketiga yaitu tujuan, pelaku mengeksploitasi atau menyebabkan korban tereksploitasi untuk keuntungan finansial pelaku kejahatan. Eksploitasi di sini bisa berupa perlakuan apapun yang tidak sesuai dengan kehendak korban, dan korban menderita karena perlakuan tersebut seperti bekerja sebagai pelacur, kerja paksa, atau perbudakan, termasuk juga pengambilan organ tubuh. Setelah kita mengetahui unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang, maka dari itu sekarang kita ingin mencari tahu faktor penyebab dari terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Dapat kita lihat yaitu dari bagan yang ada di dalam video ini, yaitu ada dua lingkaran yang ada yang di dalam dan juga ada yang di luar, sehingga dapat kita simpulkan bahwa terdapat faktor internal dan eksternal dari terjadinya tindak pidana perdagangan orang ini. Yang dimana yang pertama itu dari faktor internal yang saling berkesinambungan, yaitu ada kemiskinan, ketidakberdayaan, kerentanan, pendidikan rendah, dan juga budaya. Maksud dari kesinambungan yaitu seperti dengan adanya kemiskinan, maka akan menyebabkan mereka pun memiliki pendidikan yang rendah dan juga kerentanan, sehingga dapat menyebabkan mereka pun tidak berdaya dan pada akhirnya mereka pun dapat uh, lari ke dalam budaya untuk uh, nikah cepat dan juga mereka tidak memiliki pandangan yang luas mengenai dunia di luar. Kemudian dari faktor eksternal, yaitu ada dari organisasi kejahatan lintas batas negara, kemudian lapangan kerja yang terbatas sehingga menyebabkan mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Kemudian ada diskriminasi atau persoalan gender, demand yang meningkat, dan juga bisnis buruh pikiran ilegal. Selain itu, di dalam tindak pidana perdagangan orang, terdapat penyebab lambatnya penanganan tindak pidana perdagangan orang ini dari sisi aparat penegak hukum. Yang pertama yaitu ada birokrasi penanganan tindak pidana perdagangan orang yang masih panjang, yang dimana hal ini birokrasinya harus melalui banyak proses dan prosedur, kemudian juga ada perbedaan hukum masing-masing negara sehingga menyulitkan dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang ini, dan lain-lain. Selanjutnya, selain dari sisi aparat penegak hukum, juga terdapat penyebab lambatnya penanganan tindak pidana perdagangan orang dari sisi korban, yaitu di mana tindak kejadiannya berada di luar negeri, kemudian tidak lengkapnya alat bukti maupun petunjuk, juga biasanya korban tidak tahu persis identitas pelaku, identitas dan data korban dipalsukan, korban tidak kooperatif, korban sudah melakukan
mediasi dengan pelaku di luar pengetahuan penyidik, korban tidak mau diproses kasusnya dan ingin segera pulang ke rumah, korban takut akan segala ancaman-ancaman dari pelaku dan jaringannya, dan juga korban minta segera dipulangkan, padahal penyidik masih memerlukan keterangannya. Oleh karena itu, dari penyebab-penyebab tindak pidana perdagangan orang yang ada, diperlukan solusi untuk mengurangi atau menangani tindak pidana perdagangan orang ini. Yang pertama yaitu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya tindak pidana perdagangan orang. Kemudian yang kedua ada peningkatan kesadaran dan budaya patuh pada hukum oleh masyarakat. Yang ketiga ada pemahaman tentang tindak pidana perdagangan orang disosialisasikan sampai ke pelosok wilayah. Yang selanjutnya yaitu koordinasi dan kerjasama di antara aparat penegak hukum dengan masyarakat sangat diperlakukan dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Perlunya tertib administrasi seperti KTP, KK, akta lahir, sertifikat uji kompetensi, paspor, terkait rekrutmen dan memberangkatkan calon tenaga kerja Indonesia. Dan yang terakhir yaitu memberdayakan masyarakat melalui polisi pemasyarakatan sehingga masyarakat mempunyai daya tangkal terhadap tindak pidana perdagangan orang. Jadi, penegakan hukum dan perlindungan saksi dan atau korban tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu prioritas utama Polri yang tengah mendapatkan perhatian publik. Untuk itu diperlukan pengelolaan man, material, and money yang cukup dan baik, sehingga diharapkan Polri dan jajarannya dapat memberikan dan meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan serta penanganan secara optimal. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.